Oke teman-teman semua, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang basic banget, yaitu sasis. Gue bikin video ini agak beda ya, gaya-gaya vlog kayak gitu. Kita bahas sasis. Nah, yang pertama itu sasis V1. Sasis V1 itu ada di CG Starter. Nah, CG Starter itu kayak modelnya contohnya Eagle, terus Spartan, Bull, Phantom gitu. Nah, itu CG Starter itu dia awalnya ada di anime pertama, episode pertama biasanya dia nongol. Nah, itu dari Bandai Giada juga mereka ngeluarin ya, Giada 5 star dia ngeluarin sasis V1 ini, sasis V1. Nah, kelebihannya itu pokoknya dia kalau RW dia bisa ganti sama kayak yang kalian tahu sasis VT gitu, bisa ganti-ganti. Nah, tapi untuk bagian RW dia nggak bisa ganti, dia nggak bisa pasang RW. Jadi sama kayak di animenya dia nggak bisa pasang RW, nggak bisa ganti-ganti senjata. Ini bisa diganti lah kalau sesama V1 nya bisa dia. Nah, ini dia ada KW lah, gue nggak ada markingnya di sini, gue dapat KW juga. Terus dia ini dinamonya, kalau Bandai dinamonya kenceng banget, lebih kenceng daripada Hidas. Nanti kita bahas sendiri ya kalau buat masalah dinamo. Nah, ini sakarnya dia modelnya kayak saklar lampu ya, kayak gini. Oke. Nah, untuk dalemannya dia sama kayak yang kalian tahu. Cara bukanya juga sama kayak VT, sama aja. Terus untuk yang KW dia kebetulan ukurannya agak lebih kecil. Jadi kalau kalian dapat cover yang V1, cover Eagle atau Ibul atau apa gitu kan, kalau dipakein ke VT biasanya dia kekecilan covernya. Nah, sama aja kan. Nanti kita bikin video cara bongkar pasangnya juga ya, siapa tahu kalian dapat CG yang udah jadi. Nah, kebetulan gue dapatnya ini, biasanya belinya keteng, jarang banget gue beli yang ori baru gitu, jarang banget. Jadi kebanyakan ngeteng, kebanyakan orang jual beli paketan gitu, jual paketan. Nah, gue beli aja, tau udah sebanyak ini ya, gara-gara kayak gitu. Nah, untuk itu sasis yang pertama itu ada di seri turbo. Nah, buat seri keduanya dari sasis V1 ini dia berevolusi jadi sasis VT. Nah, untuk sasis VT ini sering banget atau biasa banget, umum lah gitu kalian temuin. Kalau sasis VT ini sering banget kita temuin di CG-CG baik baru atau KW, Bandai, Giada. Nah, ini basic banget nih, sering banget dipakai. Nah, warnanya ini macam-macam ya. Kalau VT warnanya macam-macam, dari yang oranye ungu, terus juga ada yang biru, ada yang biru juga gitu. Terus kelebihannya itu untuk VW kita bisa pakai dari semua seri, hampir semua sasis itu bisa pakai dari seri apa aja. Nah, bagian RW ini kelebihannya, dia juga bisa dipasangin iod dari sasis seri anime yang Nitro, CG Nitro. Ini bisa dipasangin iod, RW nya juga bisa kita ganti-ganti. Terus nah, bedanya sama V1 itu bagian baterai boxnya dia bisa maju mundur. Nah, fungsinya ini ada, kalau misalnya skrupnya ini di paling atas di depan, otomatis baterainya kan mundur nih. Jadi dia CG-nya lebih mudah untuk spin atau lebih mudah untuk muter di arena tuh, lebih banyak muter. Nah, kalau ini netral, jadi ini lebih, yang kedua lebih mudah spin dan juga ngedas. Biasanya gue setting di sini ya, soalnya lebih stabil. Nah, untuk yang bagian kedua belakang ini lebih gampang ngedas, dan bagian ini juga paling gampang ngedas dan susah buat spin. Jadi dia posisinya bakal maju banget, sama kayak anime. Kali kalau nonton di anime dia gerak-gerak sendiri ya, maju mundur sendiri kalau das atau spin. Nah, ini kalau buat realnya itu dia harus diganti-ganti skrupnya, ini harus diputer-puter lah gitu kan, dipindah-pindahin sendiri. Dan favorit gue tuh sasis VT, soalnya kenapa?
kalau misalnya kalian mau gonta-ganti wheel atau gonta-ganti settingan, itu sebenarnya tinggal gini dong, sebentar. Nah, itu tinggal diangkat set wheelnya, jadi kita nggak usah ngelepas-lepas wheelnya lagi, nggak perlu gitu cabut-cabut lagi. Kita siapin lagi wheel yang kayak model hidas kayak gini gitu kan. Jadi model hidas kayak gini, jadi kita nggak perlu copot-copot lagi, tinggal pasang di sini, udah tinggal battle lagi. Jadi ini praktis banget kalau sosis VT, salah satu sosis favorit gue lah gitu kan, buat battle tuh gampang banget. Nah dia kelebihannya itu satu, yang kedua itu kekurangannya sekarang tuh kayaknya udah agak susah ya kalau dicari gitu. Kalau misalnya yang Bandai harganya juga, kita nggak usah ngomongin harga ya, harga emang udah lumayan pada naik semua sekarang. Nah, terus sama kalau untuk bagian yang KW, merek KW, Ciada, Five Star atau yang lainnya, itu porsinya lebih kecil sedikit lah gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai sasis yang Ciada atau yang KW, itu biasanya kalau covernya Bandai atau VW nya Bandai itu agak longgar sedikit, jadi lebih gampang copot lah gitu kan, kayak gitu. Beda kalau misalnya kalian cover yang KW nya dipasang ke Bandai, itu biasanya agak snap fit lah, agak kenceng gitu kan. Terus ini seri yang turbo ya, kalau VT itu kebanyakan seri turbo, seri yang udah berevolusi kayak ini Phantom gitu kan. Terus apalagi nih, oh iya, ini juga ada Ageki, ini juga ada seri-seri yang berevolusi gitu kan. Terus ini ada apa ini, Jiraya ini warnanya merah sendiri tapi sasisnya masih VT. Oke. Terus kita lanjut ke MVTD atau seri WSO. Tadi kan seri turbo ya, yang ini seri turbo semua. Itu udah sasis V1, sasis VT, kita ke sasis MVT. Nah ini kebetulan nggak ada di animenya ya, referensinya nggak ada. Kalau misalkan nonton anime itu adanya di work staff original, jadi kayak kerjaannya staffnya gitu kan, staff Bandainya. Nah ini MVTN ini kayak versi upgrade-nya dari VT kalau dari keterangan si Bandainya. Kalau seri WSO ini sasisnya kebetulan dia fix ya. Fix itu bisa gue bilang dari untuk kalau VT kan dia bisa ini khusus lah ya, normal gitu kan, nggak terlalu banyak apa namanya ya, bisa di custom lah, maju mundurnya apa segala. Nah sedangkan ini dia ngeluarin khusus sasisnya, jadi khusus untuk ngedas MVTD, khusus normalnya MVTN, kalau untuk spinnya MVTS. Nah ini MVTS agak beda. Nah ini untuk MVTN dulu. MVTN itu bagian bawahnya jadi dia lebih mudah dibuka, cuma tinggal buka pengait, satu pengait. Sebentar, susah. Nah, jadi kalau misal kalian mau, ini lebih mudah ya. Jadi kalian kalau mau buka dinamo, nggak usah buka dua pengait kayak VT. Jadi ini tinggal dibuka aja bagian sini, dilepas. Tuh, dinamo udah tinggal bisa diambil. Jadi cuma satu pengait ini doang buat ngebuka dinamo. Terus juga bagian baterai boxnya, nah ini bisa maju mundur, gue curiga kalau di anime tuh sebenarnya sasisnya MVTN sebenarnya, bukan VT gitu mungkin ya, lebih, soalnya ini lebih mirip banget sama kayak di anime buat gimmicknya ya. Nah ini on off nya. Terus oke, ini MVTN
sama kayak VT juga, ini juga bisa dipasangin iot kalau kalian mau, RW nya juga bisa kalian ganti-ganti. Nah ini yang normal. Nah sekarang sasis yang MVTS. Oke, ini MVTS, ini model spin. Jadi MVTS ini khusus buat CG yang RW ini, bukan RW, wheel belakangnya gede. Jadi dia tetap stabil, tetap lurus, nggak ngejengkang ya. Bagian belakangnya tuh lihat. Oke, dia lurus sasisnya. Nah beda sama kayak yang VT. Nah kalau VT ini kan nih kayak ini yang Jiraiya. Nah Jiraiya ini tuh lihat, bagian belakangnya gede, wheel belakangnya. Jadi sasisnya miring ke depan, condong. Nah tapi buat MVTS ini enggak. Kalau MVTS enggak, dia bagian belakangnya ini, gear belakangnya lebih tinggi. Bagian belakangnya ini untuk as rodanya lebih tinggi, jadi oke. Kalau gue cabut, oke. Nah tuh ya kan, bagian belakang dia lebih tinggi. Jadi kalau ketika pakai wheel yang belakangnya lebih gede, itu selevel, jadi rata dia. Ini gue ganti bearingnya pakai bushing Tamiya. Nah bagian atasnya sama, ini masih bisa gerak maju mundur. Biasanya kalau gue MVTN itu kalau biar nggak maju mundur, kalau ini udah slack ya, di tengahnya tuh gue ganjel pelapet 2 mili atau runner, pokoknya intinya diganjel lah, bagian ininya diganjel. Oke, itu versi spin. Satu lagi MVTD. Oke, MVTD. Nah MVTD ini sasis yang diperuntukkan khusus untuk das, jadi dia lebih gampang ngedas, jarang spin. Sama kayak di animenya kalau kalian nonton itu kayak Arc versus WSO yang si Marino Koyanya itu dia kabur ya pas turnamen. Nah ini dia lebih gampang ngedas, jadi buat nubruk tuh dia lebih cepet, lebih ya favorit lah buat perfect. Harganya juga udah lumayan untuk sasis MVTD MDS itu udah sampai 1 juta sendiri ya, harga CG nya 1 juta coy, lumayan. Nah sama kayak MVTN tadi, ini untuk ngelepasnya jadi cuma tinggal dibuka pengait ini tinggal dilepas, udah kebuka dinamonya. Jadi dia lebih ceper, terus juga lebih gagah kali ya gitu kan. Nah alternatifnya, karena ini banyak diminati dan barangnya sedikit, teman-teman tuh kebanyakan make sasis VT. Nah sasis VT nya itu di custom, jadi ceper. Nah ini dia, ini yang udah custom. Nah ini di custom, sasis VT nya jadi ceper. Nggak apa-apa berantakan ya, kita rapihin lagi. Oke, kita bandingin sama yang ini. Oke, biar enak gini aja nih. Oke, itu bisa kalian lihat ya. Nah ini VT standar, dia lebih tinggi posisinya, jadi kita nggak selevel ini nih, ini lebih tinggi. Kalau standar jadi di custom diceperin jadi kayak gini tuh, mirip tingginya. Ini beda dari wheelnya ya, diameternya. Nah ini dibuat ceper jadi biar lebih gampang ngedas. Kalau udah diceperin kebanyakan sih ya, kalau udah fix gitu dia nggak bisa digeser-geser lagi, VT nya nggak bisa dirubah-rubah lagi. Sama kayak sasis VT, kayak sasis MVTD nya sama, nggak bisa dirubah-rubah. Nah terus uniknya kalau kalian beli yang baru itu kalian bakal dapat dinamo bawaan. Dinamo bawaannya itu macam-macam coy. Ada yang hidas, ada dinamo hidas bawaannya aja juga. Kalau yang MSL ini kemarin gue dapat yang spin, kebetulan gue nggak beli baru tapi gue dapat yang ada dinamonya hispin. Jadi kita bahas dinamonya. Pokoknya dia unik, dia udah dapat hidas, ini dapat hispin, ini dapat hidas kayak gitu. Kalau cek
Kalau CG yang turbo dia nggak ada dinamonya standar aja, standar Bandai gitu, jadi ya buat main-main seru lah gitu. Kalau ini powerful banget dinamonya, Bakidas itu Hispin, tapi masih kalah sama V1. Udah, kita simpan buat nanti. Nah, sasis yang berikutnya itu sasis GVT. Oke, sasis GVT ini CG seri Nitro ya, itu ada di seri Nitro, seri yang istilahnya yang terbaru lah ya gitu kan, dari si Masamaru yang punya Mark Justice. Nah, ini gue biasa beli ketengan, jadi sasisnya sasis VT. Gue nggak dapet itu yang sasis GVT bawaannya gitu, gue nggak dapet. Nah, ini GVT itu sasis upgrade dari VT-nya. Keterangannya sih kalau kalian nonton di animenya sama, seri upgrade-nya. Seri upgrade dari sasis VT, FV1, VT, terus MVTD, MVTN, MVTS. Nah, ini seri upgrade-nya. Untuk pergerakannya sama, gini, sama kayak VT tadi. Ini bisa maju, bisa mundur, jadi bisa digerakin maju mundur. Itu kalau kalian ininya udah dol, udah nggak bisa rapat kenceng gitu, sama diganjel juga baik dari bagian depan atau belakangnya gitu. Kalau biasa sih gue diganjel di belakang ya, jadi biar si baterai itu nggak maju banget ke depan. Terus dia udah bisa dipasangin iot. Nah, iot ini bisa dipasangin hampir ke semua sasis, tapi nggak bisa pakai di V1 soalnya emang nggak ada lubangnya. Dan terus kebetulan si gearboxnya, karena versi upgrade ya, si gearboxnya ini kebetulan bisa diganti. Ini kan versi normal itu N ya, versi N. Nah, gearboxnya ini bisa diganti, ada yang tutup S nya sebentar. Nah, ini dia covernya, ini cover S. Jadi sama ini cover S, jadi dia bagian belakangnya bakalan naik sama kayak MVTS tadi, bagian belakang. Jadi kalau misalnya kalian pakai wheel gede, ukurannya lebih gede dari yang depan, ini dia bisa selevel S. Tapi resikonya kalian nggak bisa pakai RW. Tapi iot gue lupa ya, bisa pakai nggak ya, nanti gue coba deh sebentar. Bagian ini juga ini bisa diputer-puter, ini kan ada N ya, ini ada N nya, sebentar gue fokus. Nah, itu ada tulisan N. Nah, kalau ketika kalian pengen pakai cover S ini, kalian ini bisa diputer, jadi bagian bawah ini pindahin ke atas, jadi cover S nya ini bisa kepake. Untuk RW dia kebetulan, oh ya, balik lagi ke MVTS ini. Kalau MVTS dia bagian belakangnya bakalan bagian belakangnya ini center ya, pas di tengah. Sebentar. Nah, ini pas di tengah gitu kan, jadi ketika kalian mau pakai iot atau RW itu bisa gerak, bisa kepasang. Sedangkan kalau untuk GVT itu kalian nggak bisa pasang RW, nggak bisa pakai RW itu, nggak bisa. Kayaknya iot juga nggak bisa, soalnya si gear ulirnya ini bakal naik ke atas, jadi dia nggak nempel sama penggeraknya ini. Tapi nanti gue cek deh ya, gue kasih di keterangan nanti di video. Ternyata bisa bagian kalau misalnya kita pakai cover S dan ini juga dirubah jadi tipe spin ya, GVT nya itu, iot masih tetap bisa kepake. Dia muter, iot masih bisa kepasang. Makanya di arm iotnya juga bawaannya ada 3 itu kan, buat GVT sama MVTS. Jadi ini arm si iotnya masih bisa kepasang walaupun pakai cover S, cover gear S masih bisa muter, jadi masih bisa pakai iot, tapi nggak bisa pakai RW, hanya iot. Jadi itu buat GVT
GVT juga warnanya macam-macam ya. Kalau buat seri Nitro itu warnanya macam-macam, ada yang biru, ada yang hitam, ada yang merah juga gitu ya. Jadi buat warna-warnanya. Oh ya, kebetulan kalau GVT itu dia nggak ada yang KW-nya, setahu gua tuh nggak ada yang KW-nya. Dia kebanyakan itu kalau yang KW MVTN ya. Kayaknya gue punya deh, sebentar. Nah, oke. Nah, ini dia. Ini Giada. Ini sasis Giada. Ini MVTN Giada. Jadi dia sama kayak MVTN yang itu. Sama banget. Bagian ininya juga sama. Giada sampai yang KW-nya cuma sampai MVTN dari jadi V1, VT, terus MVTN, MVTD ada juga. Dia ada MVTD ada. Yang KW-nya tuh MVTD ada. Terus yang apa namanya? MVTS nggak ada. GVT juga nggak ada. Jadi yang KW-nya itu cuma dari sampai V1 ke MVTN, MVTD lah. GVT udah nggak ada. Nah ini seri khusus nih yang Bandai, dia putih sendiri MVTN nya. Terus apalagi ya soal sasis ya, kayaknya ada tambahan covernya, cuma GVT doang. Ini bisa diganti ke seri S sasisnya. Terus kayaknya gue mesti bikin video bongkar pasangnya deh, biar kalian juga yang baru-baru main bisa gampang bongkar pasangnya. Apalagi ya, dinamo RW. Oh nanti gue coba deh ini bisa masang iot nggak kalau MVTS. Terus kayaknya udah deh. Oh ya, untuk berat kebetulan GVT ini paling berat sasisnya. GVT paling berat. Jadi kalau kalian mengejar bobot berat CG ini bisa kekejar. Sedangkan yang paling ringan tuh kata gue VT ya. Apalagi VT Giada atau 5 star gitu. Oh ya, ini beberapa sasis KW gue. Ini 5 star. Oh ini Bandai. Giada. Ini Giada. Ini pokoknya plastiknya dia lebih ringkih, terus juga ukurannya agak lebih kecil. Jadi kalau cover tuh pasti nggak snap fit, pasti di treatment lagi. Kayaknya udah ya. Oh ya, ini dia nih salah satu contohnya sasis GVT yang dipasangin tipe spin. Ini covernya cover S ya kan tuh, jadi dia rata men. Nah, tapi ya karena emang Ford nggak pakai RW, jadi ya termaafkan lah gitu kan, biasa repairan. Oke udah. Oh iya, masalahnya itu kalau VT, gue lupa ya, masalahnya kalau VT itu dia kalau KW biasanya di lempengan ini dia kurang nonjol. Jadi kalian buka aja terus kalian tekuk-tekuk lagi si lempengannya ini pakai tang, agak tekukin keluar lagi gitu. Jadi kalian ya normal lah gitu kan. Apalagi kalau buat baterai yang kepalanya kecil-kecil kayak analog gitu kan, itu pendek banget. Jadi dia harus dikeluarin dulu itu si kelistrikannya. Kalau MVTD kemarin kita udah bahas ya, biar kelistrikannya itu gampang. Soalnya ada beberapa baterai juga yang pendek kayak analog itu dia nggak bisa lancar. Untuk GVT kayaknya nggak ada kendala apa-apa ya. Kalau GVT keren-keren aja gitu, anteng ya, makanya wah ini masih kencang, masih bagus. Gue kebetulan ada sasis yang emang nggak bisa gerak sama sekali. Nah ini udah dol, gampang digerak-gerakinnya, yang MSL. Apalagi ya, oh ini yang kemarin yang fullback. Kayaknya udah semua deh
Pokoknya kalau kalian ada saran atau pertanyaan, kalian coba komen aja ya di kolom komentar. Pokoknya kalian ada request video apa, nanti gue coba penuhin. Kalau video soal repair kayaknya sekarang ini masih agak sulit ya gue ngejar waktunya, tapi pokoknya gue usahain. Oke, segitu aja videonya. Terima kasih udah nyimak. Wassalam.